Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Ananda semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, pada pagi hari ini kita memasuki pembelajaran kedua di subtema 4, tema 5. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Mari kita amati percakapan berikut. Percakapan antara Benny dan kakaknya. Kakak Benny bernama Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Lalu kakaknya berkata, aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah, apa yang dilakukan Benny dan Tiur di situ? Sikap apa yang mereka lakukan? Nah, sikap mereka sesuai dengan sila keberapakah? Nah, tadi si Benny mengajak kakaknya untuk masuk ke dalam rumah gadang ya, yang ada di kampung halaman papanya. Tapi kata kakaknya mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Mereka pun harus bermusyawarah bersama papanya ya. Itu sesuai dengan sila yang keberapa? Ada yang masih ingat? Nah, jika mereka ingin bermusyawarah dulu ya untuk mencari apakah mereka boleh masuk ke dalam rumah gadang atau tidak, maka sikap mereka pun sesuai dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap mereka sudah menunjukkan dan mencerminkan sila keempat. Kamu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ketika kamu pergi bersama, inilah contoh sikap sesuai dengan sila keempat Pancasila. Berikan centang ya, berikan tanda centang pada gambar berikut ya. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Nah, di sini ada 1 sampai 7 gambar. Dari 1 sampai 7 gambar ini, kalian diminta untuk memberi tanda centang pada gambar yang sesuai penerapannya dengan sila keempat Pancasila. Dan jika gambarnya tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, maka kalian boleh memberi tanda silang pada gambar tersebut. Benny tidak mengambil keputusan sendiri ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Mari kita baca perkataan dari Benny. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok, harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Nah, mereka ingin mencari ketua dari kelompok diskusi mereka. Nah, sebelum mencari, ya, menentukan siapa yang menjadi ketuanya, mereka berunding terlebih dahulu, bermusyawarah dengan cara menuliskan nama yang akan mereka tunjuk menjadi ketua kelompok, ya, lalu digulung dan dikumpulkan menjadi satu, ya. Jadi masing-masing anggotanya menulis satu nama. Nah, dari nama tersebut, nama yang paling banyak itulah yang akan ditunjuk menjadi ketuanya. Mereka bermusyawarah bersama-sama untuk mencari ketua kelompoknya. Nah, tadi setelah Benny berjalan-jalan ya dengan kakaknya Tiur, sampainya mereka di Padang, Benny singgah. Benny singgah di air terjun Lubuk Tampurung. Air terjun Lubuk Tampurung unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggal kalian? Nah, di tempat tinggal kita, apakah ada air terjun di daerah sini? Nah, mungkin dari kalian ada yang pernah berjalan mengelilingi daerahnya. Nah, Benny bernyanyi tentang air terjun. Nah, mereka bernyanyi, sebenarnya ini lagu, tapi dibacakan Benny menjadi puisi yang berjudul Air Terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku kita mandi bersama. Nah, itu adalah
puisi yang dibacakan oleh Benny ya, tentang air terjun. Nah, setelah itu mari kita mencari ya, ada beberapa kata yang di dalam puisi tadi yang maknanya mungkin kalian diminta untuk mencarinya. Ada 5 kata. Yang pertama jauh, kedua deru, 3 umpama, 4 rupanya, dan yang kelima terjun. Nah, jika kalian kesulitan mencarinya, maka kalian dapat menemukan makna yang ada dengan cara menyusun huruf yang sudah ada di kolom ini. Nah, di sini ada 5 kolom, ya, yang mana 5 kolom ini katanya masih teracak. Nah, kalian diminta untuk menyusunnya. Setelah menyusunnya, maka kalian dapat mencocokkannya dengan kolom yang ada di sebelahnya untuk menemukan apa makna dari kata-kata yang ada di kolom sebelahnya. Benny singgah di kampung Siti. Anak-anak di kampung Siti sedang bermain kelereng. Benny ikut bermain kelereng. Benny menang saat main kelereng. Benny sangat senang. Benny melompat. Benny juga berlari sambil melayang. Tahukah kalian bagaimana gerakan melayang? Nah, ini adalah gerakan yang dilakukan Benny. Ya, Benny menggunakan beberapa alat dan media di sini. Dia menggunakan ya, di sini ada tempat untuk pijakan dia sebelum melakukan gerakan melayang. Jadi dia memijakkan satu kakinya ke atas sini, lalu melompat seperti orang melayang dan akhirnya bertumpu lagi di tanah. Dan yang kedua, Benny melakukan tanpa alat dengan gerakan seperti seolah-olah sedang melayang. Ya, lihat tahapan pergerakannya. Di sini ada contohnya dengan cara menjinjitkan kedua kakinya Benny. Lalu yang ketiga, Benny menggunakan alat. Ya, dia melewati satu rintangan ke rintangan selanjutnya dengan cara melayang. Ya, dia melompat melewati papan rintangannya dari satu ke papan rintangan yang lain. Lalu gerakan yang keempat dilakukan Benny yaitu melompat. Jadi seolah-olah Benny sedang terbang atau melayang di udara. Dia melompat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, mungkin kalian ada yang bisa menirukan gerakan itu di rumah, tapi mintalah bantuan orang tuanya ya. Jangan lupa dalam pengawasan orang tuanya ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi dikerjakan ya dengan penuh tanggung jawab dan juga semangat. Sertakan juga nama, hari, dan tanggalnya di setiap kertas jawabannya. Baiklah, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, sering-seringlah mencuci tangan, kurangi kegiatan berkumpul, ya. Lalu tetap berolahraga agar imun tubuh kita semakin kuat. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.